Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Tuliskanlah hajat kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud, amin. Air, pada hakikatnya, adalah simbol kehidupan. Tanpa air, kehidupan tidak mungkin ada. Hanya dengan adanya air, tumbuhan dan pepohonan dapat tumbuh dan bertahan hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa air hujan memiliki manfaat yang sangat luar biasa, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bagi kesehatan tubuh kita. Air hujan, ternyata, memiliki khasiat yang luar biasa sebagai media pengobatan. Dalam ajaran Islam, air hujan dianggap sebagai berkah yang membawa banyak manfaat, termasuk sebagai obat bagi berbagai penyakit. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas berbagai manfaat dan khasiat air hujan, terutama bagi kesehatan tubuh kita. Sahabat beriman, air hujan memang memberikan manfaat yang sangat besar bagi semua makhluk hidup. Selain dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, air hujan juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama jika digunakan dengan cara yang tepat. Berikut ini adalah 7 manfaat air hujan bagi kesehatan dan pengobatan, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Manfaat pertama dari air hujan adalah sebagai media pengobatan alami. Selain digunakan untuk bersuci, air hujan ternyata memiliki khasiat sebagai obat yang cukup efektif untuk menyembuhkan penyakit tertentu, serta dampaknya baik untuk kesehatan tubuh. Cara menggunakan air hujan untuk pengobatan pun cukup sederhana. Pertama, tampung air hujan yang turun langsung dari langit ke dalam wadah tanpa menyentuh benda lain terlebih dahulu. Pastikan wadah yang digunakan berukuran besar dan diletakkan di tempat terbuka, tanpa penghalang antara langit dan wadah tersebut. Setelah itu, ambil air hujan secukupnya, kira-kira cukup untuk diminum selama 7 hari. Langkah kedua, bacakan doa pada air hujan tersebut, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan ayat kursi, masing-masing dibaca sebanyak 70 kali. Setelah selesai, air hujan yang telah dibacakan doa ini diminum setiap pagi dan sore selama 7 hari. Tata cara pengobatan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qoyubi dalam kitab An-Nawadir. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda di hadapan para sahabat, bahwa malaikat Jibril mengajarkan kepadanya tentang satu obat yang tidak memerlukan obat lain dan tidak membutuhkan tabib atau dokter. Para sahabat kemudian bertanya, apakah obat itu, wahai Rasulullah? Kami sangat membutuhkannya. Rasulullah pun menjawab, ambillah secukupnya dari air hujan, lalu bacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan ayat kursi, masing-masing 70 kali, kemudian minumlah pada pagi dan petang selama 7 hari. Beliau menambahkan, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepadaku, barang siapa meminum air ini, Allah akan menghilangkan segala penyakit dalam tubuhnya dan menyembuhkan dari segala penyakit yang ada. Dan barang siapa yang memberikan air ini kepada istrinya, lalu tidur bersamanya, niscaya istrinya akan hamil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat kedua dari air hujan adalah kemampuannya meredakan masalah pencernaan. Meskipun banyak yang mungkin tidak menyadari, air hujan dapat membantu menetralkan asam lambung dan menenangkan dinding lambung. Caranya cukup sederhana, yaitu dengan meminum sekitar 2-3 sendok makan air hujan pada pagi hari sebelum makan. Bahkan, menurut penelitian, air hujan memiliki pH basa yang dapat melawan sel kanker, karena air ini dianggap memiliki sifat antioksidan yang baik untuk darah dan sel-sel tubuh. Oleh sebab itu, bagi penderita kanker, disarankan untuk meminum air hujan murni dalam jumlah yang cukup selama musim hujan pertama. Manfaat ketiga dari air hujan
adalah untuk membantu seorang wanita agar bisa cepat hamil dengan izin Allah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jika air hujan yang telah dibacakan surah dan ayat kursi diminum sebelum berhubungan dengan istri, maka dengan izin Allah, istrinya akan segera hamil. Khasiat ini merupakan bagian dari berkah dan rahmat yang terkandung dalam air hujan, sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam. Manfaat keempat dari air hujan adalah terkabulnya setiap doa dan hajat seseorang. Secara ilmiah, suara air hujan dianggap sebagai salah satu suara alami yang dapat mempengaruhi gelombang otak. Pakar teknologi pikiran meyakini bahwa suara hujan dapat merangsang otak menuju gelombang alfa, yang merupakan kondisi otak dalam keadaan rileks, tenang, dan khusyuk. Saat berada dalam gelombang alfa, seseorang lebih mudah menyelaraskan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diucapkan dalam bentuk doa, sehingga memungkinkan doanya untuk dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa waktu turunnya hujan termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Wem, bahwa Rasulullah pernah bersabda, carilah waktu terkabulnya doa, yaitu ketika dua pasukan bertemu, saat iqomah, dan ketika turunnya hujan. Imam Nawawi juga menambahkan, bahwa berdoa saat hujan turun tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat itu, rahmat Allah sedang turun, khususnya pada hujan pertama di awal musim. Manfaat kelima dari air hujan adalah meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Pendapat ini didukung oleh para ahli yang menemukan bahwa air hujan memiliki kandungan mineral yang rendah, membuatnya sangat lembut dan ideal untuk perawatan kulit serta rambut. Kelembutan air hujan ini, ditambah dengan pH-nya yang basa, membantu menjaga kelembapan alami kulit, serta merangsang pertumbuhan rambut yang sehat. Manfaat keenam dari air hujan adalah kemampuannya untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Bagi sebagian orang, suara yang dihasilkan oleh hujan memiliki efek menenangkan, terutama setelah menjalani aktivitas berat yang memicu stres. Seringkali, seseorang merasa lebih baik setelah mendengarkan suara rintik hujan. Hal ini mungkin terkait dengan kemampuan suara hujan untuk menurunkan produksi hormon stres, yaitu kortisol. Ketika kadar kortisol meningkat, itu adalah tanda bahwa tubuh kita sedang mengalami stres. Selain efek suara, bermain di bawah hujan juga dapat memberikan sensasi menenangkan, mirip dengan kegembiraan masa kecil saat hujan-hujanan. Air hujan, pada dasarnya, memiliki efek menenangkan, terutama bagi mereka yang merasa lelah dengan rutinitas sehari-hari. Manfaat ketujuh dari air hujan adalah menyeimbangkan pH darah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pH basa dalam air hujan memiliki efek detoksifikasi dan dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Racun dan radikal bebas yang kita konsumsi setiap hari seringkali membuat darah kita menjadi lebih asam. Dengan meminum air hujan yang memiliki pH basa, kita dapat membantu menyeimbangkan pH darah, sehingga meningkatkan efisiensi fungsi tubuh. Selain itu, air hujan memiliki kandungan mineral yang rendah, sementara banyak pasokan air minum di negara-negara tertentu, seringkali mengandung fluoride dan klorin untuk membunuh kuman. Terlalu banyak mineral dalam air minum dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti sakit kepala, gastritis, dan kerusakan organ. Dengan memanfaatkan air hujan, masalah-masalah ini bisa dihindari. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa air hujan bukan hanya sekadar berkah alamiah yang memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk, tetapi juga menyimpan berbagai manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh, pengobatan, hingga terkabulnya doa-doa kita. Dalam ajaran Islam, air hujan dipandang sebagai salah satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat fisik maupun spiritual bagi umatnya. Dari meningkatkan kesehatan kulit dan rambut, meredakan stres, membantu masalah pencernaan, hingga menyeimbangkan pH darah, air hujan juga diakini mampu menjadi media pengobatan dan membantu pasangan yang mendambakan kehamilan. Lebih dari itu,
Waktu turunnya hujan menjadi momen istimewa yang dijadikan waktu mustajab untuk berdoa. Dalam kondisi alam yang tenang dan khusyuk, kita dapat memanfaatkan keberkahan hujan untuk memanjatkan hajat kita kepada Allah. Dengan memanfaatkan air hujan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita senantiasa mendapatkan manfaatnya, baik untuk kesehatan jasmani maupun kebahagiaan rohani. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dan keberkahan dari air hujan ini, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui cara-cara yang telah diajarkan dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah. Sedangkan, kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di video menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.